Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk kita berbagi bersama M-Trace ya, belajar bersama, kemudian saling berbagi pengetahuan. Tentunya di sini sudah kami fasilitasi, ada 3 yang akan berbagi, saya sendiri dari M-Training Center, tadi ada Bu Anita dari LSP sebagai direktur, dan juga ada Pak Wibi, nanti akan sharing terkait dengan MSDM. Nah, di kesempatan hari ini, saya tidak terlalu lama, cukup 30 menit ya. Sebentar. Yang dimana sudah diberikan oleh tim M-Trace. Boleh saya unmute dulu ya Bapak Ibu semua, nanti boleh kita tanya jawab. Baik, sebelumnya boleh ditulis di kolom chat siapa di sini Bapak Ibu yang kesehariannya terlibat di bidang pelatihan atau memiliki LPK sendiri atau perusahaan sendiri di bidang pelatihan. Silakan dituliskan dan nama PT-nya atau lembaganya apa di kolom chat ya, silakan. Karena saya sharing terkait dengan PBK ya, pelatihan berbasis kompetensi. Nah, oke, saya lihat dulu ada Pak Yayat dari Cilacap. Selamat datang Pak Yayat, terima kasih. Ada Ibu Ratu, Pak Sujana Purwakarta. Belum Pak, apa nih? Oh siap, Pak Rahmat Gen. Apa nih namanya? Oke, ada lagi yang lain? Biar nanti pada saat saya share itu lebih ke sharing sifatnya ya, bukan mengajari Bapak Ibu. Karena saya yakin Bapak Ibu sudah terlibat terkait dengan PBK, pelatihan berbasis kompetensi. Baik, saya izin share. Sebentar. Dikarenakan kita akan share-nya terkait dengan PBK, maka tidak lain dan tidak bukan, dasar yang pertama adalah Bapak Ibu perlu memahami yang namanya itu TNA, ya, analisa kebutuhan pelatihan. Izin apakah slide saya sudah terlihat? Mbak Dinda? Sudah Pak, aman Pak. Aman ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu di sini ada yang disebut dengan TNA ya, Training Need Analysis. Satu lagi ada TNA, Training Need Assessment. Jadi ada dua ya, ada dua hal yang membedakan. Mana analisa kebutuhan pelatihan, mana analisa kebutuhan penilaian atau evaluasi. Sehingga Bapak Ibu pada saat nanti bergerak di bidang lembaga pelatihan maupun Bapak Ibu sebagai instruktur atau trainer, pada saat mengemas suatu pelatihan itu minimal dasarnya tahu. Taunya dari mana? Ya taunya dari sini, dari analisa kebutuhan pelatihan. Saya tidak akan membahas terkait dengan analisa kebutuhan penilaian, ya, tapi dari pelatihan dulu. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan kata TNA, ya, analisa kebutuhan pelatihan, di mana merupakan dasar penyusunan suatu program pelatihan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tingkat kebutuhan suatu instansi. Jadi kalau berbicara tentang PBK, tentang LPK, kemudian LKP atau PT di bidang pelatihan, maka tidak lain dan tidak bukan kita harus memahami TNA itu terlebih dahulu, sehingga pada saat mau memberikan materi pelatihan, Bapak Ibu akan paham tujuan dari pelatihan ini apa, siapa yang akan dilibatkan, kemudian outcome-nya apa, ya yang diharapkan dari instansi kepada peserta atau kepada kliennya. Nah, itu yang disebut dengan TNA. Kemudian di sini ada yang namanya itu sistem. Scene of camp sebentar unstable ya. Nah, di sini ada yang namanya sistem, di mana sistem inilah yang perlu dikembangkan oleh seorang trainer, instruktur atau tim dalam suatu lembaga pelatihan, terutama sebagai seorang lembaga atau pimpinan lembaga pelatihan, Bapak Ibu ya. Jadi pada saat kita memahami secara struktural, secara sistem, apa itu TNA, apa itu
penilaian untuk pelatihan maupun untuk pengujian atau penilaian. Maka di sini kita akan memahami gitu ya, pelatihan apa yang perlu dilakukan. Kapan, siapa, programnya itu sekali jalan seperti webinar atau preview, introduction, atau memang training berkelanjutan. Nah, seperti itu. Kemudian dari program yang ditentukan tadi, tentunya Bapak Ibu juga akan memilih beberapa metode ya. Metode, kemudian strategi bagaimana pelatihan tersebut bisa tercapai. Mulai dari siapa personalnya, ya, mulai dari apa materinya, standar yang digunakannya apa, durasinya berapa lama, dan pencapaiannya apa. Nah, kita berbicara terkait PBK memang lebih ke teoritis seperti itu. Tapi di lapangan ini sangat bermanfaat, apalagi Bapak Ibu sebagai seorang trainer, apalagi trainernya itu profesional trainer yang memang sifatnya eksternal ya, simatupang kalau bahasa para senior, siang malam tunggu panggilan gitu ya. Nanti pada saat bekerja di suatu instansi atau diminta mengisi gitu ya di suatu instansi, maka langkah pertama itu biasanya akan ditanyakan oleh tim diklatnya adalah Bapak TNA-nya ini bagaimana ya? Nah, ada dua kemungkinan. Bapak Ibu akan diminta membuat TNA itu sendiri atau sudah disiapkan oleh tim panitia itu sendiri. Nah, jadi tidak ada ruginya Bapak Ibu sebagai seorang trainer, instruktur, atau calon trainer memahami, mendalami, mempelajari, dan mengaplikasikan apa itu TNA. Kemudian yang dimaksud dengan TNA tadi ya, sebetulnya apa sih Mas Walid TNA itu gitu ya. Di mana serangkaian proses dalam pencarian data, kemudian pemilihan program dan aplikasi yang sesuai pada saat diterapkan di program yang Bapak Ibu buat tadi. Ya, kan tidak mungkin kalau misalkan Bapak Ibu memerlukan pelatihan dengan durasi pencapaiannya butuhnya 5 hari misalkan. 5 hari itu 40 JP. Dan itu sudah diukur parameternya. Ya, sehari mengerjakan apa, hari kedua mengerjakan apa, ketiga, keempat, sampai kelima. Akhirnya diuji. Ya. Tapi dilakukan dengan waktu durasi 1 hari dengan hal yang sama, outcome yang sama. Padahal itu sudah ada standarnya. Misalkan. Nah, otomatis pencapaiannya tidak akan sama, Bapak Ibu. Tidak akan tercapai maksimal. Maka dari itu, analisa kebutuhan pelatihan inilah yang akan sebagai ukuran, ya, ukuran standar Bapak Ibu mendekati ke harapan yang diinginkan. Nah, seperti itu. Kemudian prinsip dari kebutuhan pelatihan ini ada 4 ya. Yang pertama, Bapak Ibu tentunya akan memahami yang namanya itu gap ya, kesenjangan antara trainer dan trainee, narasumber dengan audiens ya, instruktur dengan peserta. Tentu Bapak Ibu ini juga perlu dipahami bahwa secara personality, seorang trainer, seorang instruktur juga perlu memahami karakter peserta. Tidak bisa disamakan peserta A di tempat A, kemudian besok mengajar di tempat B, pesertanya si B, si C, si D. Tentu Bapak Ibu harus memahami secara karakternya dulu, latar belakang minimal. Ya, siapa peserta saya? Latar belakangnya apa? Apakah seorang profesional? Apakah seorang yang baru berkecimpung di bidang pelatihan atau apa gitu ya. Sehingga nanti pada saat proses penyampaian materi, metodologi dan lain-lain, Bapak Ibu akan mengemas pelatihan tersebut secara profesional dan tentunya tidak memberatkan ke salah satu pihak. Ya, memberatkan itu apa? Contoh saya dari farmasi, saya apoteker. Peserta saya masyarakat umum. Pada saat saya menjelaskan manfaat jamu, interaksi dengan obat kimia, ya, menggunakan bahasa-bahasa farmasi ke masyarakat umum yang latar belakang tidak ada kaitan pendidikannya dengan farmasi. Dan saya menyebutkan analgetik, antiviretik gitu ya, gejala-gejala, simptom dan lain-lain misalkan. Mereka akan bingung dengan sendirinya. Kenapa? Karena tidak dilakukan analisa terlebih dahulu. Siapa peserta saya? Materinya harus seperti apa? Nah, seperti itu. Dari tadi sudah tahu untuk menganalisa gap tadi, maka itu akan menjadi suatu keputusan yang akan ditentukan tadi, metodenya apa, caranya bagaimana supaya saya dekat dengan peserta saya, dengan klien saya, dan akhirnya dari sana kita bisa mencari solusi untuk menemukan metode-metode
yang akan dipergunakan di suatu pelatihan. Maka dari itu dilakukanlah penentuan TNA yang dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi. Tentunya ini adalah outcome yang diharapkan oleh seorang trainer, lembaga pelatihan, maupun instansi-instansi diklat yang berkait dengan pengembangan SDM. Nah, dalam perencanaan kebutuhan tentunya ada analisa ya, diidentifikasi dulu, kemudian TNA ini tadi ya, ada dari memang instansinya belum buat atau sudah buat ya, dan ada kebutuhan khusus gitu, seperti yang tadi di info di awal, kalau saya diminta mengajar tentang misalkan service excellence untuk tenaga kefarmasian di rumah sakit misalkan. Tentu itu adalah kebutuhan khusus, di mana kompetensi yang spesifik dengan yang reguler harus saya kemas, sehingga nanti materinya itu tidak kemana-mana gitu Bapak Ibu ya, sesuai dengan harapan dari klien atau mitra yang minta kepada saya. Nah, jadi itu perencanaan kebutuhan pelatihan. Kemudian ada juga prinsip ya. Prinsip di sini adalah untuk menentukan kedekatan Bapak Ibu dengan audiens ya. Pendekatan ini, approaching ini tujuannya adalah tadi supaya Bapak Ibu dalam hal pemilihan metode, kemudian pemilihan tools pada saat pelatihan, pada saat memberikan materi, nah Bapak Ibu tidak akan memberatkan ke salah satu pihak ya. Salah satu pihak itu apa? Ya tadi, kalau tidak Bapak Ibu sendiri sebagai fasilitator, ya itu sebagai peserta juga ya. Lancar di depan, kemudian selesai 3 jam di depan. Pas ditanya pesertanya itu umum, yang menerangkan adalah medis misalkan. Nah, dia nggak paham gitu ya. Jadi di sini prinsipnya adalah untuk pengukuran kemampuan peserta, kemudian analisa kebutuhan pelatihan itu sendiri, dan pengelolaan perangkat pelatihan. Tentunya kalau Bapak Ibu yang sifatnya itu adalah kombinasi, ada teori, ada praktek, maka apa yang mendukung untuk suksesnya teori itu dicerna oleh peserta, kemudian suksesnya alat pendukung yang bisa membantu peserta pada saat menerima materi Bapak Ibu. Salah satunya PowerPoint, misalkan kalau hal penampilan gitu ya, oh peserta saya itu orang teknik semua, nggak terlalu suka dengan yang tekstual, oh saya gunakan dengan animasi, ya silahkan seperti itu ya. Jadi inilah pentingnya Bapak Ibu mengelola suatu konsep pelatihan. Yang terakhir ya, di mana setelah tadi kita paham prinsipnya, maka perlu memahami mekanisme. Mekanisme ini sebetulnya adalah rangkuman dari keseluruhan tadi ya. Ada masalah apa, kebutuhan apa, oh ternyata di tempat atau di daerah tertentu itu kurang pemahaman tentang pengobatan TBC ya, tuberkulosis gitu misalkan. Maka di sana pun dilihat dulu, ternyata tenaga kesehatannya kurang, sehingga dibutuhkanlah para edukator ya, influencer yang memang mengetahui, mumpuni di bidang itu. Maka nanti siapa yang akan dilibatkan, perlengkapan apa yang akan dibawa atau disiapkan juga, kemudian targetnya daerah mana ya, dan siapa yang akan terlibat, pendanaan dari mana, dan nanti ada pelaksanaan. Itu kurang lebih secara ininya Bapak Ibu ya. Contoh yang sering kami lakukan di App Training Center, ini salah satu contoh ya, yaitu terkait dengan instruktur, karena ini ada kaitannya dengan Bapak Ibu selaku fasilitator, instruktur, dan narasumber. Jadi pada saat saya ingin mengajar metodologi ya, instruktur, tentunya saya akan memahami dulu gitu ya, siapa peserta saya, kemudian latar belakangnya apa, dan bagaimana metode yang akan saya gunakan. Nah, walaupun background saya apoteker dari farmasi, tapi tidak tidak sedikit peserta itu latar belakangnya bukan farmasi, Bapak Ibu. Ada yang peserta itu dari guru, dari dosen pendidikan ya, non farmasi, dan dari bidang-bidang lain. Nah, tentunya Bapak Ibu tidak akan membatasi diri sebagai seorang instruktur ya, apalagi yang diajarkan adalah sifatnya general. Nah,
Kalau misalkan contoh tadi ya, menganalisa suatu kebutuhan pelatihan. Kalau di kami itu ada metodologi, salah satu skemanya itu untuk instruktur ya atau trainer, di mana ada levelingnya di sana 3, 4, 5, 6. Maka inilah salah satu standar kompetensi yang perlu dikemas, disampaikan kepada para peserta. 9 unit kompetensi ini. Apakah kita menggunakan standar khusus ya? Apakah standar nasional atau internasional? Jika sudah tahu ya landasannya dari mana, maka kita bisa mengajar itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, itu biasa yang dilakukan sebelum saya melakukan suatu pelatihan. Tentunya tadi ya, PPK tadi tidak bisa lepas dari yang namanya itu kesiapan Bapak Ibu sebagai seorang instruktur ya. Maka dari itu ada yang disebut apa yang harus dilakukan sebelum pelatihan, apa yang dilakukan pada saat pelatihan, apa yang dilakukan setelah pelatihan. Nah, Bapak Ibu juga jangan pernah melupakan beberapa faktor. Misalkan ada yang disebut dengan fisik dan non-fisik. Jadi seorang instruktur, seorang trainer ya harus menjaga juga kesehatan Bapak Ibu. Karena kesehatan juga salah satu aset ya pada saat kita memberikan suatu pelatihan di tempat kita bekerja. Dan tentu yang non-fisik yang tadi saya share baru satu aspek ya, yaitu TNA. Dan TNA tersebut tidak bisa dipelajari singkat, Bapak Ibu perlu trial and error. Sehingga memahami kebutuhan pasar, ya, memahami kebutuhan dari klien. Dan tentunya nanti bisa menentukan TNA selanjutnya. Dan dari PBK tadi, kita bisa mengaplikasikan pada saat di lapangan. Ya, yang tadi saya informasikan di awal, metodenya apa setelah dikumpulkan datanya. Kemudian caranya seperti apa yang akan saya lakukan pada saat pembukaan di pelatihan A. Oh, saya harus ice breaking-nya seperti ini. Oh, saya harus berpantun. Oh, saya harus memberikan suatu puisi dan lain-lain. Culture-nya dipahami dulu, siapa klien kita. Maka dari itu beberapa teknik bisa digunakan, tidak bisa sama. Ya, karena apa? Pada saat kita menjadi seorang trainer, instruktur, maka kita menjadi sorotan Bapak Ibu. Di depan itu ke kiri, ke kanan akan dilihat oleh peserta kita. Apalagi berbicaranya tidak teratur, tidak tertata, dan tidak percaya diri. Ya, tidak teratur, tidak percaya diri akan tercermin dari bagaimana salah satunya adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh pada saat penyampaian, misalkan garuk-garuk, banyak al-alnya gitu ya, dan lain-lain, maka hal tersebut akan tercermin. Maka dari itu PBK tadi yang diawali dengan TNA, Training Need Analysis, kita perlu memahami apa yang perlu dicapai pada saat Bapak Ibu memberikan suatu pelatihan. Oh, ternyata peserta saya cukup tahu aja. Peserta saya cukup memahami atau peserta saya wajib atau mampu membuat apa yang perlu dilakukan. Nah, jadi tips dari saya adalah silakan Bapak Ibu mulai kutak-atik lagi bagaimana cara membuat TNA untuk suatu program pelatihan yang nantinya Bapak Ibu akan terbantu dengan TNA ini ya. Jadi selain dari Bapak Ibu seorang praktisi yang sudah berpengalaman, profesional ya, Bapak Ibu mungkin refresh saja untuk yang materi hari ini, tapi bagi yang baru ya, silakan Bapak Ibu untuk memahami kebutuhan-kebutuhan di lapangan terkait dengan pelatihan ya, karena tidak mudah dan tidak susah juga pada saat Bapak Ibu bergerak di suatu profesi yang namanya trainer atau instruktur jika Bapak Ibu memang ada di passionnya ada di sana. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Walid atas paparan materinya yang luar biasa. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab untuk dua orang penanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan bisa melalui kolom chat ataupun bertanya langsung. Hanya untuk dua penanya ya Bapak Ibu, karena selanjutnya akan kita lanjut ke pemaparan materi dari Pak Wahyu. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan
atau pemaparan tadi sudah sering didengarkan terkait dengan TNA atau ada yang baru juga? Nah, sehingga bingung gitu. Ya, Silakan baik. Pak Rahmat. Ya, Pak Rahmat silakan Pak. Ya, terima kasih paparannya Coach Walid. Wah, sangat menginspirasi dan ya mungkin buat beberapa dari kita ada yang ini baru maupun kalau saya ini refresh ya buat saya. Jadi memang benar sampaikan Coach Walid, kita akan sangat terbantu dalam mendeliver materi ketika kita sudah bisa mengidentifikasi kebutuhan atau gap antara kita dengan peserta melalui training need analysis. Dan itu juga seringkali saya lakukan sebelum kita mendeliver materi, termasuk juga kalau saya biasanya, itu saya akan merequest untuk H-1, itu saya sudah ada di tempat. Minimal saya secara psikologis sudah akan lebih tenang karena sudah tahu tempatnya, besok pagi tidak terburu-buru, dan juga termasuk untuk setting ruangan dan lain-lain itu saya sudah akan persiapkan 1 hari sebelumnya. Dan pertanyaan saya untuk Coach Walid terkait dengan training need analysis adalah apakah hasil dari training need analysis tersebut, khususnya analisisnya, termasuk juga nanti misalnya, ini nanti mungkin kaitannya dengan TNA ya, training need assessment ya, ketika nanti ada biasanya, itu saya, ya paling simpelnya sih gampangnya, saya biasanya bikin pre dan post test. Itu apakah hasil dari analisis training need itu kita sertakan dalam laporan kepada klien kita atau kadang-kadang enggak gitu. Jadi sifatnya mungkin opsional atau gimana kebiasaannya itu Coach Walid dalam prakteknya. Terima kasih, itu aja pertanyaan saya Coach Walid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rahmat ya. Tips dari saya adalah tetap disertakan Pak. Kalau kita kan ada feedback ya, yang Monef tadi itu kan poin terakhir, sehingga kita bisa mengevaluasi apakah TNA yang sudah dilakukan itu efektif, kalaupun efektif berapa persen. Dari 100 peserta pada saat diberikan pretest dan post-test, maka kita akan tahu ya, kalau pas pretestnya itu misalkan pas awalnya nilainya rata-rata 60, kemudian pas di akhir rata-rata nilainya 90, berarti ada 10% PR-nya. Nah, 10% ini jika Bapak menjadi seorang trainer internal berarti kan berdiskusi dengan tim diklatnya. Apa yang mempengaruhi atau bagaimana caranya untuk diimprove lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika itu klien Bapak itu eksternal, maka itu akan menjadi suatu input ke depannya itu ada langkah selanjutnya. Apakah ada training tambahan, ada mentoring, atau ada semacam bimbingan dan sejenisnya. Kalau saya sih biasa minimal memberikan feedback, Pak. Ada laporan, disertakan. Oh ya, terima kasih Coach Walis penjelasannya, sangat menginspirasi. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak. Silakan satu penanya terakhir, karena setelah ini pas 1 menit lagi ada Bu Anita. Ya. Di sini siapa yang kesehariannya sebagai trainer bisa tulis di kolom chat saya gitu ya. Karena kalau Bapak Ibu tidak punya di bidang tidak punya passion di bidang trainer, pelatihan atau tidak ingin ya mengikuti kelas ini, nanti bingung sendiri. Ini kelas apa sih gitu ya. Mengejar-ngejar sertifikat juga harus ada value-nya di sana. Tidak hanya selembar sertifikat itu harus menjawab kompetensi Bapak Ibu. Jangan sampai ada selembaran kertas, ada nama Bapak Ibu, tapi tidak bertanggung jawab kompetensi yang tersirat dan tersurat di sana. Ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Jika tidak, karena sudah jam, Pak Sujana, panjat tebing dan arung jeram. Iya, jangan lupa prestasinya dipanjat juga Pak ya. Jangan tebingnya yang dipanjat terus. Oke, jika tidak ada Mbak Dinda, dan ini sudah jam 4 supaya tidak lama, saya kembalikan ke Mbak Dinda. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Walid. Dan untuk selanjutnya langsung saja kita ke sesi kedua, yakni dengan Bapak Dr. Andes Haji Wahyu Wibisono MSI selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Purwakarta. Baik, kepada Pak Wahyu, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Sebelum mulai, suara saya terdengar jelas, Mbak Dinda? Benar, Pak. Aman, Pak. Oke, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya hormati teman-teman semuanya. Hari ini hadir juga teman-teman saya, sahabat-sahabat saya dari Purwakarta ini. Mohon izin Mas Walid, mohon izin teman-teman semuanya, mohon izin Bu Anita, saya mengajak teman-teman saya beberapa waktu yang lalu saya di pemadam kebakaran dan penyelamatan. Hari ini karena saya seorang pegawai negeri, seorang ASN, ditempatkan di tempat yang baru di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jadi pas banget kalau ceritanya suatu saat saya bisa bergabung dengan Aimtrans ataupun dengan LSP-nya Bu Anita. Mudah-mudahan ke depannya kerjasama di antara kita dapat ditingkatkan. Terus saya terima kasih kalau sore hari ini diberi kesempatan untuk bercerita. Saya sampaikan bercerita saja. Nah, mohon izin saya mencoba. Apakah sudah terlihat, Mbak? Di saya masih loading, Pak. Di saya sudah keluar nih. Apakah materi saya sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Saya dikasih judul ini, judulnya bagus sekali, sangat menarik, yaitu Indonesia Upgrading Skill Sumber Daya Manusia Unggul Indonesia Maju. Nah, saya sangat tertarik dengan judul ini, tapi saya akan gabungkan saja karena kebetulan saya di bidang sumber daya manusia, terutama di lingkup ASN, maka cerita saya gabungkan saja. Upgrading skill sumber daya manusia unggul Indonesia Maju untuk menciptakan kepemimpinan pelayanan publik. Mengapa cenderung kepada kepemimpinan pelayanan publik? Karena saat ini pelayanan publik ini di Purwakarta khususnya di tempat kami tinggal terus digenjot oleh pimpinan kami supaya pelayanan publik ini betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat Purwakarta dan sekitarnya yang tidak ribet lagi. Ini mungkin kalau kita lihat beberapa tujuan dan sebagainya. Mohon maaf sebentar. Nah, terus kita ingin bahwa dalam era saat ini yang namanya inovasi pelayanan publik ini yang berbasis digital. Mengapa demikian? Kalau misalkan saya punya, mohon izin kalau saya cuplik, ini ada sebuah kartun, ini adalah paradigma lama bahwa dulu suka digambarkan yang namanya pegawai negeri sipil ataupun yang bekerja, orang yang bekerja pada institusi pemerintahan seperti ini. Akan tetapi ataupun ada lagi yang seperti ini. Mohon izin. Ya, mohon izin kalau itu saya as breaking saja saya tampilkan karena mungkin di beberapa tahun ke belakang mudah-mudahan tidak sudah terlalu lama lah fenomena seperti ini masih terjadi di lingkungan kami, di lingkungan pemerintahan misalkan seperti itu ya. Akan tetapi saat ini transformasi birokrasi Indonesia, Menpan RB sudah membuat seperti kalau kami cuplik seperti ini, mulai dari transformasi organisasi, terus transformasi sumber daya manusianya, dan juga transformasi sistem kerja yang misalkan kita saat ini sudah dilakukan di pemerintah Kabupaten Purwakarta khususnya dalam hal pelayanan publik ini. Selanjutnya, saya ingat suatu saat kalau dicuplik di sini, nah misalkan kami dituntut oleh Pak Presiden ini untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Terus saat ini kita juga harus serba hybrid, serba kolaboratif. Kalau ini tidak dilakukan oleh pegawai negeri sipil, maka sudah dipastikan kita akan ketinggalan. Nah, terus pembangunan sumber daya manusia itu sendiri
konsepnya adalah terampil, dinamis, pekerja keras, dan menguasai iptek. Inilah yang memang suatu tuntutan. Kisah nyata di kami, kebetulan saya saat ini sebagai pengelola sumber daya manusia, pada saat kami harus membantu teman-teman kami ujian dinas yang saat ini masih golongan 2 untuk golongan 3, mereka saat ini prosesnya pun ujian dinasnya berbasis elektronik, misalkan berbasis iptek. Akan tetapi begitu dilakukan, mereka kesulitan. Nah, bagaimana harus ini sementara sasarannya harus tepat, sementara si peserta itu sendiri penguasaan ipteknya belum begitu menguasai, maka disinilah kita mencoba terus penguatan budaya kerja. Kita saat ini di sini sedang dibangun karena ini yang motivasi atau dedikasi ini menjadikan tanggung jawab para kepala OPD-nya istilah kita atau kepala dinasnya. Terus dan satu lagi, kalau misalkan saat ini punten mohon maaf bagi Bapak Ibu atau teman-teman semuanya di swasta, produktivitas ini menjadikan tolak ukur yang utama. Kadang fenomena ini belum dikuasai penuh atau belum diminati oleh teman-teman kami yang di lingkungan pemerintah dalam negeri. Tetapi saat ini wajib hukumnya. Produktivitas tinggi, karena tanpa produktivitas tinggi, kepuasan masyarakat pun tidak akan tercapai. Saat ini kami bekerja, diukur, dipantau, ada alat ukurnya yaitu indeks kepuasan masyarakat. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu, indeks kepuasan masyarakat salah satunya misalkan di kami adalah pelayanan mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik ini satu tempat, satu building atau gedung, di dalamnya menyelenggarakan pelayanan berbagai kepentingan masyarakat, mulai dari KTP dan berbagai pekerjaan lainnya, berbagai kebutuhan lainnya ada di sana. Maka dan salah satu contoh mungkin juga kemarin teman-teman pemadam kebakaran, bahwa indeks kepuasan masyarakatnya untuk pemadam kebakaran sudah mencapai 94/32, suatu prestasi yang tidak mudah dicapai apabila produktivitasnya tidak dilakukan dengan tinggi. Mengapa demikian? Karena di kota kami, Purwakarta ini, sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Purwakarta tahun 2005-2025, yaitu Purwakarta cerdas, sehat, dan berakhlak karimah. Apa isinya dari berakhlak karimah? Nah, karena yang poin bagi kami ini adalah, yang nomor 5 ini, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dari KKN, dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Sebagai contoh, saat ini begitu saya ditugaskan di tempat ini mulai bulan Maret kemarin, tanggal 10 Maret kemarin, kami sepakat dengan teman-teman, ayo kita rubah paradigma. Kalau tadinya, punten maaf, kalau misalkan BKPSDM ini dianggap oleh beberapa orang yang kurang suka terhadap kami, yaitu adanya transaksional jual beli jabatan dan sebagainya, kita akan buang jauh-jauh. Saat ini kami masuk dalam zona integritas, yaitu wilayah bebas korupsi dan WBBM. Sehingga semua pelayanan yang ada di kantor kami saat ini adalah berbasis elektronik dan juga 0 rupiah alias gratis lah dalam bahasa kita. Nah, tapi semua itu harus ada komitmen dari pimpinan. Ini saya cuplik, ini adalah bos kita, anak muda, tapi Pak Sekda ini walaupun muda, tapi dia mempunyai komitmen percepatan dan peningkatan dalam hal pelayanan publik. Nah, terus contoh pelayanan publik yang ada di kabupaten kami, pertama pelayanan publik yang berbasis elektronik. Itu ada di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, perizinan, surat elektronik saat ini sudah seluruh dinas termasuk kecamatan mempergunakan tanda tangan elektronik dan lain sebagainya. Digital signature ini tanda tangan tadi sampaikan tanda tangan elektronik, ketenaga kerjaan dan sebagainya. Terus tadi kami sampaikan juga di Purwakarta ada mall atau mall pelayanan publik Balai Madukara. Inilah suatu tempat untuk memberikan kemudahan, kecepatan dan keamanan, kenyamanan kepada masyarakat serta fasilitas lainnya. Terus dalam hal pelayanan publik di bidang kepegawaian, kami saat ini sudah membuat semacam yang
ada suatu metode yang disinergikan dengan sistem administrasi ASN di BKN. Mengapa demikian? Karena untuk informasi kepegawaian ini sebagai big datanya harus sinkron dengan beberapa aplikasi lainnya. Kita juga sasaran kinerja pegawai itu sudah kita buat dalam bentuk online, sehingga kita tidak lagi banyak wira-wiri atau ontak-anting dalam bentuk kertas dan sebagainya. Kita mulai agak hemat. Yang tadinya misalkan untuk kebutuhan kertas ini dalam 1 tahun sekian rupiah, dengan dilaksanakannya sistem elektronik ini akan menghemat jauh lebih banyak. Nah, mengapa demikian? Karena kita berharap bahwa pelayanan publik itu pertama harus mudah bagi masyarakat, yang kedua terjangkau, dan yang ketiga aman dan nyaman bagi masyarakat. Dari hal tersebut diciptakan, maka itu komitmen kami adalah pertama, pimpinan yang memiliki motivasi sangat kuat untuk selalu meningkatkan pelayanan publik. Kami dituntut setiap akhir pekan, pimpinan kami, Ibu Bupati, selalu memonitor ke setiap dinas instansi, ayo apa yang sudah dilakukan oleh Anda, adanya sebuah inovasi ataupun lain-lain sebagainya. Di setiap hari Kamis sekarang pelayanan publik ini dilakukan di sebuah kampung ataupun sebuah desa di seluruh Kabupaten Purwakarta. Mulai di si pimpinannya turun ke bawah untuk memberikan pelayanan. Yang tadinya pelayanan misalkan masyarakat saat itu harus ke tempat pelayanan, dan di Purwakarta di setiap hari Kamis maka kita jemput bola ke lapangan. Nah, inovasi tadi sudah kita sampaikan, komitmen dan konsisten, serta yang satu lagi yang tidak bisa dipungkiri adanya kolaborasi dengan semua pihak. Mengapa demikian? Karena kolaborasi ini sangat ditentukan. Terus dan tidak kalah pentingnya yaitu digital transformasi. Digital transformasi kita tidak bisa berbuat banyak kalau saat ini kita misalkan sudahlah kita apa adanya saja kita laksanakan. Itu tidak begitu. Karena transformasi ini saat ini sistem digital ini sangat kuat dan berpengaruh. Dan inilah yang harus dikuasai oleh ASN, yaitu Smart ASN. Digitalisasi pelayanan publik yaitu menjadi Smart ASN. Maka demikian, karena kalau misalkan saat ini kita tidak mengikuti perkembangan, itu akan tertinggal jauh. Pertama, sesuai dengan visi dari Presiden untuk Indonesia, itu pembangunan sumber daya manusia. Terus persiapan kebutuhan SDM, talenta digital, dan kemampuan kognitif sumber daya manusia itu sendiri. Kalau dalam dulu waktu kita belajar ini seperti ini, sekarang sudah merupakan jauh langkah lebih maju. Sekarang saja yang saya tahu bahwa dulu kita mempunyai laptop yang Core i7 sudah bagus, sekarang sudah Core i8 maupun Core i9 kalau tidak salah kemarin saya dengar. Nah, mengapa demikian? Pertama harus dikuatasi dalam kompetensi digital, yaitu digital skills, yang kedua digital culture, yang ketiga digital etik, yang keempat adalah digital safety. Nah, ini adalah teman-teman kami, kalau kami adalah di Dinas Kominfo sebagai wasitnya lah istilah, tapi semua OPD harus mempunyai. Nah, kalau digital skill, di sini juga kita semua diuraikan apa yang harus dilakukan. Ini adalah contoh-contoh saja. Selanjutnya, kami tugas dan fungsi PNS sebagai pelayan publik dalam percepatan sumber daya manusia menjadi talenta digital akan meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Ini sudah kita buktikan. Beberapa prestasi yang diraih oleh kabupaten kami, oleh kota kami adalah berbasis digital, karena itu lebih baik. Mungkin di kesempatan ini hanya itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan mungkin kepada Bapak Ibu ada yang mau kita diskusikan. Kami juga memerlukan masukan supaya pengembangan ini bisa dilakukan, dan juga siapa tahu ada ilmu yang bisa bermanfaat yang kami bisa terapkan di lingkungan ASN. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu atas materinya yang luar biasa. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab 15 menit ke depan sebelum kita mulai sesi Bu Anita setelah ini. Silakan Bapak Ibu. Ya, sepertinya Pak Rahmat ingin bertanya lagi. Silakan Pak. Waduh, terima kasih sekali Mbak Moderator dan Pak Wahyu atas presentasinya ya. Sangat menginspirasi sekali dan saya sangat terhormat sekali bisa berkesempatan gabung di sini dan bisa mendengarkan langsung dari perwakilan ASN walaupun bukan dari nasional ya tapi dari Purwakarta. Saya sangat mengapresiasi dengan terobosan yang rupanya sekarang memang sudah cukup banyak perubahan dibandingkan dahulu ya. Sekarang mau tidak mau semuanya sudah masuk ke dunia digital dan termasuk karena kebetulan bidang saya adalah monitoring dan evaluasi, lebih umumnya lagi saya banyak bersentuhan dengan kalau di dunia kami, dunia LSM itu menyebutnya MIL, Monitoring, Evaluation, Accountability, and Learning. Jadi tidak cukup berhenti hanya di monitoring dan evaluasi, tapi bagaimana kemudian ada akuntabilitas di situ yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pengampu kepentingan atau dalam bahasa Inggrisnya itu stakeholder ya. Dan juga ada pembelajaran di situ sehingga selalu ada progress improvement dari waktu ke waktu. Nah, termasuk saya sedikit ingin sharing juga bahwa kita sebagai masyarakat juga tidak bisa serta-merta hanya menyerahkan semuanya kepada saudara-saudara kita ASN untuk menyelenggarakan pemerintahan secara baik dan benar, tapi kita juga perlu berkontribusi terhadap perbaikan-perbaikan yang ada karena kita selaku yang penerima pelayanan tersebut. Termasuk salah satunya jika memang ada yang perlu diimprove, yang pernah saya lakukan adalah ada salah satu channel yang mungkin bisa kita gunakan, kita manfaatkan, dan itu memang saya manfaatkan, dan beberapa teman saya juga memanfaatkan, itu channel namanya Ombudsman. Ya, Pak Wahyu ya. Jadi saya sedikit sharing beberapa pengalaman, mungkin sudah cukup lama ya, beberapa tahun yang lalu gitu, dan kemudian teman-teman saya juga memanfaatkan. Saya waktu itu bersentuhan dengan imigrasi. Kemudian saya merasa ada sedikit kekurang nyamanan saya di situ. Kemudian saya menghubungi Ombudsman melalui telepon yang tertayang di situ. Dan alhamdulillah kemudian memang itu bermanfaat buat kedua belah pihak. Buat saya selaku penerima pelayanan kemudian juga langsung terbantu untuk keluhan saya tersebut langsung ditanggapi, dan bagi ASN kemudian itu semoga bisa bermanfaat untuk improvement dari waktu ke waktu. Demikian juga dengan beberapa teman saya, dengan dinas-dinas, ada yang dengan dinas pendidikan maupun yang lain-lain itu juga bisa, semoga itu bisa bermanfaat juga buat ASN untuk semakin improve perbaikan dari waktu ke waktu. Dan tadi Pak Wahyu menyampaikan juga di Purwakarta dengan dunia digitalnya, dan mungkin yang ingin saya sampaikan, harapannya yang ingin saya sampaikan di sini adalah terkait dengan akuntabilitas. Apa yang dimaksud akuntabilitas adalah simpelnya, jika kita tidak sungkan apa yang kita kerjakan itu diketahui orang lain. Itu paling tidak sudah memenuhi kriteria akuntabilitas atau akuntabel. Apa yang kita lakukan, kita tidak sungkan-sungkan secara terbuka untuk diketahui oleh orang lain. Dan semoga juga dalam hal ini teman-teman kita di ASN Purwakarta juga bisa mengadopsi akuntabilitas tersebut melalui dunia digital, channel-channel yang ada itu bahkan kalau di dunia saya, dunia LSM, itu feedback atau masukan dari pengguna jasa kita itu bahkan secara proaktif itu kita minta. Tidak saja kita menunggu feedback dari masyarakat, tapi kita proaktif mendekati kepada mereka. Kalau dalam ini kan itu tugas saya ya di bagian MIL atau Monitoring, Evaluation, Accountability, and Learning. Saya akan mendekati para pengguna jasa di luar teman-teman saya yang menjalankan program, tapi saya yang mendekati mereka untuk menanyakan apakah pelayanan selama ini ada yang kurang, atau ada yang perlu diperbaiki, atau sudah puas, dan itu dari waktu ke waktu kemudian menjadi analisis saya untuk saya sampaikan kepada pimpinan bahwa bidang ini, bidang itu hasil analisisnya semacam ini, tanggapan dari masyarakat apakah sudah puas atau masih perlu perbaikan di sana-sini. Itu yang saya harapkan, semoga juga yang dilakukan oleh teman-teman kita ASN di Purwakarta itu juga bisa memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas karena dunia internasional sekarang semakin terbuka, artinya bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman ASN itu sifatnya terbuka, bisa diakses oleh masyarakat, dan masyarakat juga
selalu bisa mengikuti perkembangan apa yang dilakukan oleh teman-teman ASN. Itu saja masukan sedikit dari saya. Terima kasih Pak Wahyu dan Mbak Moderator dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu mungkin ingin menanggapi dulu. Siap. Terima kasih Pak Rahmat. Suatu masukan yang sangat luar biasa, yang sangat berharga bagi kami. Insya Allah bahwa masukan Bapak sudah saya catat beberapa poin. Yang paling penting itu adalah kalimat akuntabilitas ini, apa yang dilakukan tidak sungkan dilihat oleh orang lain. Saya setuju Pak. Jadi saat ini kita sudah mencoba sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, beberapa produk yang dilakukan oleh teman-teman kami ini di setiap dinas instansi sudah bisa dilihat karena ada aturan yang mengikat terhadap itu. Betul Pak, beberapa waktu lalu pun kami dibantu oleh Ombudsman untuk wilayah Jawa Barat tentang ada beberapa pengaduan yang dilakukan oleh dinas dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Nah inilah suatu bukti bahwa saat ini pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Purwakarta, tidak tabu untuk menerima masukan, tidak tabu untuk menerima saran demi perbaikan. Salah satu contoh Pak, ini tercatat dalam sejarah mungkin semasih saya ingat sebagai seorang pegawai negeri Pak, seorang pegawai di Purwakarta selama 33 tahun, bahwa kami BKPSDM, kalau dulu namanya BKD, di awal di pertengahan atau minggu ketiga bulan Maret kita didemo oleh satu LSM yang jauh notabene dari lingkup skup pekerjaannya. Mereka menanyakan tentang ada proses pelantikan yang menurut kacamata mereka tidak sesuai. Bagi kami tidak tabu, ayo kita terima. Terus dan sebagainya. Mereka demo, ayo silahkan. Tapi jangan demo anarkis dan sebagainya. Karena kan yang namanya BKPSDM ini bukan mengurusi hal-hal yang di luar, punten maaf, beda dengan perusahaan dan sebagainya misalkan. Tapi kalau misalkan ada keterangan yang belum puas dan sebagainya, terus kami pun didampingi oleh teman-teman kami, para guru-guru yang memang mereka menanyakan nasib mereka dalam hal P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu Pak. Ada 240 orang, ayo kita terima. Apa yang akan Anda sampaikan pada kami, ini adalah masukan bagi kami. Kami tidak akan pernah sungkan, tidak akan pernah malu untuk mengatakan mohon maaf apabila kami salah. Kami tidak akan pernah sungkan, ayo kita sama-sama. Bahkan saya sampaikan pada mereka, saya sangat terinspirasi di pemerintah di media elektronik bahwa KPK meminta bantuan netizen apabila ada hal-hal yang dilakukan oleh aparat ini kurang berkenan, kurang pas dan sebagainya. Kami itu sampaikan kepada media di sini. Ayo saya tidak akan tabu, kita akan tiru apabila saya termasuk teman-teman kami di BKPSDM ini melakukan hal-hal yang praktek seperti tadi di ice breaking yang kami sampaikan. Terutama misalkan dalam hal masalah adanya pungutan liar dan sebagainya. Terima kasih Pak Rahmat, masukan Bapak mudah-mudahan menjadikan inspirasi bagi kami. Dengan moto kami akan bekerja sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Purwakarta. Mangga Pak, terima kasih. Silakan Mbak. Ya, baik. Masih ada 6 menit lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan saran, saya persilahkan. Sebelum kita ke sesi terakhir, yakni sesi Bu Anita. Silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk ke sesi selanjutnya ya Pak Wibi, izin. Siap. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, baik. Terima kasih Pak. Selanjutnya untuk ke sesi terakhir, yakni sesi pemaparan materi dari Bu Anita Syamsuddin SPI selaku Direktur LSP INAS. Pada Bu Anita, saya persilahkan.
Terima kasih Mbak Moderator. Selamat sore rekan-rekan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Ibu, aman. Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, senang sekali bisa bergabung dalam acara spesial webinar Upgrading Skill SDM Unggul Indonesia Maju bersama AIM Training Center. Ya, salam kenal. Sesi terakhir berarti 30 menit ya Mbak ya. Kita punya waktu, kita sharing-sharing bersama-sama mengenai pentingnya dan manfaatnya tersertifikasi kompetensi kita tentunya sebagai praktisi di bidang masing-masing yang profesional. Izin saya coba share screen ya. Sebentar. Muncul nggak rekan-rekan di layar? Sudah muncul, Bu. Bisa muncul. Muncul ya, baik. Kalau sudah muncul, kita mulai saja. Sesi terakhir, mudah-mudahan teman-teman masih fresh ya. Ini sedikit saja pemaparan dari saya. Kita nanti lebih banyak ke diskusi mungkin ya. Jadi saya dapat sesi ini bahas tentang sertifikasi profesi bagi rekan-rekan praktisi dan profesional. Salam kenal, nama saya adalah Anita Samsudin dan saya kebetulan menjabat sebagai Direktur di LSP INAS, LSP Instruktur dan Tenaga Pelatihan Nasional. Jadi kami bergerak khusus mensertifikasi rekan-rekan yang bergerak di bidang pelatihan, standarisasi, dan tentunya sertifikasi. Ya, salam kenal rekan-rekan. Inilah saya. Beberapa rekan-rekan di sini ada yang wajahnya sudah tidak asing ya. Selamat berjumpa kembali. Kita sedikit penyegaran karena dari tadi sudah mengikuti kegiatan kurang lebih 1 jam. Silakan dicek lagi emergency exit di tempat masing-masing. Pastikan sudah tahu bagaimana melakukan penyelamatan, di mana titik kumpul, dan bagaimana menggunakan alat perlindungan diri yang tepat untuk setiap kejadian-kejadian yang tepat. Kemudian yang duduk, rekan-rekan pasti menatap layar ke sini sebagian besar kan sambil duduk ya, silakan boleh melakukan peregangan dan posisikan duduknya senyaman mungkin. Jadi di sesi terakhir ini kita pastikan semuanya dalam keadaan siap dan kita bisa berbagi, sharing pengetahuan, keterampilan, dan tentunya kompetensi tanpa adanya kekhawatiran terkait hal-hal di luar materi. Ya, dan tentunya silakan yang menggunakan laptop pastikan listriknya terpasang dengan baik, tidak mengganggu lalu lalang rekan-rekan, sehingga kita bisa fokus melakukan kegiatan sore hari ini yang masih di kantor, di rumah, ataupun di tempat lainnya. Ya. Kita langsung bahas saja, karena kita bicara sertifikasi, jadi kita harus tahu dulu sertifikasi itu apa sih gitu. Ya, jadi sertifikasi itu adalah suatu proses untuk mendapatkan pengakuan resmi atau keabsahan atas produk, proses, keterangan, kepemilikan barang, ataupun orang oleh otoritas yang memiliki kewenangan tertentu. Jadi ini sertifikasi. Jadi yang disertifikasi itu bisa produknya, bisa prosesnya, bisa keterangannya, bisa barangnya, kepemilikan atas suatu barang, bisa juga orangnya. Nah, karena kita bicara sekarang sertifikasi kompetensi, berarti yang kita bahas adalah orangnya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang memiliki profesi tertentu. Di sini sebagian besar tadi ada yang berprofesi sebagai ASN ada, kemudian ada trainer juga, ada penyelia juga, ada yang di bagian monitoring juga, ada yang juga di bidang-bidang teknis lain. Nah, rekan-rekan yang bergerak pada bidang-bidang profesi tertentu, kenapa perlu disertifikasi gitu kan? Kenapa harus mengenal sertifikasi? Kenapa harus sibuk-sibuk ikut pelatihan berbasis kompetensi terus disertifikasi? Nah, ini tentunya tujuan akhirnya adalah pengakuan. Karena kalau kita bicara praktisi, kita bicara profesi, kita bicara profesional, nah ini agak
ada gap ya antara apa yang kita pelajari ketika kita sebagai siswa atau murid atau mahasiswa dengan apa yang ada di dunia usaha dan industri. Jadi ada profesi-profesi tertentu yang memang sudah ada pendidikan formalnya, sehingga nanti ijazah yang dia keluarkan sudah juga berfungsi sebagai bukti dia kompeten pada bidang tersebut. Salah satunya dokter atau arsitek. Nah, itu dia mereka sudah tidak ada gap antara apa yang diajarkan dengan apa yang akan dilakukan ketika sudah terjun ke usaha dan industri. Beda cerita dengan kita-kita yang bergerak sebagai praktisi. Praktisi ini adalah orang-orang yang melakukan kegiatan melalui pengalaman. Jadi bisa jadi dulu ketika sekolah mengambil jurusannya yang umum, kemudian ketika bekerja dia tidak di bidang yang dia pelajari. Nah, jadi ketika kita sudah menjadi praktisi pada bidang tertentu di mana pendidikan formal kita tidak mendukung, maka kita perlu pengakuan keabsahan bahwa kita kompeten pada profesionalitas profesi kita saat ini. Maka disitulah kita perlu sertifikasi kompetensi. Ya, jadi ini gambaran besarnya. Kalau produk dia ada sendiri ya, yang biasa kita lihat di produk-produk yang kita beli ada SNI. Nah, merekalah yang melakukan sertifikasi. Kalau kita bicara orang, berarti yang melakukan sertifikasi di bawah naungan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Satu-satunya di negara kita ya lembaga atau otoritas yang melakukan sertifikasi kompetensi terhadap profesi adalah BNSP. Sehingga pastikan rekan-rekan memvalidasi kompetensi rekan-rekan di lembaga yang sudah memiliki kewenangan. Tentunya di sini dengan BNSP. Bidang apa saja yang bisa disertifikasi? Hampir semua bidang. Ya, tentunya nanti ketika disertifikasi rekan-rekan tidak langsung dengan BNSP, tapi BNSP akan menugaskan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Salah satunya adalah kami ya di LSP INAS. Setiap LSP memiliki target untuk peserta sertifikasinya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi nggak bisa satu LSP kayak kami, LSP instruktur dan tenaga pelatihan, mensertifikasi bidang konstruksi. Seperti itu tidak bisa. Kami hanya melakukan lingkup sertifikasi untuk profesi-profesi yang memang ada di standar kompetensi yang sudah dikeluarkan, yaitu SKKNI 333 tahun 2020, yaitu tadi bidang standarisasi, bidang pelatihan kerja, dan tentunya bidang sertifikasi. Ya, jadi khusus trainer dan pengelola dari pelatihan. Nah, sekarang kita bicara kenapa sih sekarang, tadi aku sempat dengar terakhir nih di sesinya Pak Walid, kenapa punya banyak sertifikat gitu kan, terus gunanya apa, mau diapain, kenapa kok ngotot gitu kan, dan ada yang itu ngikut aja gitu, nggak ngerti tapi disuruh-suruh. Nah, jadi ada ungkapan yang sangat menarik ini sebenarnya sudah dari tahun 2019 ini dari Bapak Presiden kita. Jadi seluruh negara sekarang ini sedang beradu skill dan kompetensi untuk menjadikan SDM-nya yang unggul. Jadi ini salah satu yang menggarisbawahi kenapa sekarang sangat marak di sertifikasi kompetensi. Jadi memang kebutuhan dari dunia di luaran sana, masyarakat internasional akan kompetensi. Kompetensi ini kan berbasis skill, attitude, dan tentunya knowledge-nya juga. Ya, jadi bukan hanya ijazah, bukan berarti ijazah tidak berguna atau tidak bermanfaat, tapi ada bidang-bidang tertentu di mana ijazahnya ini tidak lagi cukup untuk bisa terjun ke dunia industri atau ke pasar kerja. Ya, jadi yang diadu adalah sekarang keterampilan, adu skill, dan tentunya kompetensi secara menyeluruh. Ya, jadi inilah yang menjadi kenapa sekarang marak sekali atau kenapa ini perlu, kenapa ini penting. Ya.
ini tersertifikasi sehingga tentunya kita memiliki nilai lebih dan kita memiliki rasa percaya diri lebih karena kita sudah memiliki keabsahan yang diakui secara nasional. Seperti itu. Kemudian sekarang kita bicara tentunya goalnya, tujuannya. Tujuan kita mengikuti sertifikasi adalah tentunya kompeten. Ya kan? Pengakuan kita kompeten sebagai praktisi di bidang tertentu dan tentunya bekerja secara profesional. Jadi semua pekerjaan yang kita lakukan bisa kita pertanggungjawabkan dan juga apa yang kita kerjakan, kita lakukan, outputnya bisa dinilai secara sistematis melalui standar-standar tertentu yang berlaku tentunya di negara kita. Nah, kemudian sekarang tadi kita masuk ke intinya, manfaatnya apa sih gitu kan. Kami yakin rekan-rekan semua tentunya sudah tahu manfaat dari tersertifikasinya kompetensi rekan-rekan masing-masing. Nah, sekarang kita pertegas lagi. Manfaat yang pertama tentunya pengakuan profesi kita. Ya, jadi kita sebagai tenaga profesional mendapatkan pengakuan oleh negara terhadap kompetensi dan profesi yang kita miliki. Ini yang pertama. Yang kedua, tentunya personal branding. Kita sebagai pribadi yang mengaku dirinya profesional tentunya harus ada buktinya. Ya, seperti orang-orang bilang, yang harus kita berikan adalah bukti, bukan janji-janji. Nah, dengan tersertifikasinya kompetensi rekan-rekan di bidang apapun, maka personal brandingnya tentunya sudah terjaga, terbukti sebagai tenaga profesional di bidang tersebut yang bekerja sesuai dengan standar yang berlaku. Standarnya di negara kita dikenal ada 3 standar. Standar yang pertama, standar tertinggi tentunya standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Di bawahnya ada standar kompetensi kerja khusus, dan yang terakhir ada standar kompetensi kerja internasional. Jadi silakan sesuaikan dengan profesinya rekan-rekan standar mana yang saat ini digunakan. Kemudian tentunya jenjang karirnya akan juga terbuka ya, jadi bisa membantu perencanaan jenjang karir rekan-rekan karena sudah diakui, sudah memiliki personal branding, tentunya karirnya nanti akan terbuka lebih luas lagi. Dan tentunya kita di dunia usaha dan dunia industri ya, baik sebagai user maupun sebagai stakeholder maupun kita sebagai pencari kerja ya. Jadi peningkatan produktivitas dari lembaga tempat kita bernaung dan tentunya efisiensi pengembangan SDM. Kalau SDM-nya semua sudah profesional dan diakui negara memiliki sertifikat kompetensi, tentunya tugas kita di lembaga, di instansi, tadi seperti Pak Wahyu di ASN tentunya akan lebih efisien dalam pengembangannya. Karena kita sudah bisa memplotkan siapa yang kompeten pada bidang A, bidang B, bidang C, dan bidang lainnya. Ya, jadi ini dunia usaha dan dunia industri. Dan tentunya kita sudah siap lepas landas karena kita memiliki penjaminan mutu pada desain setiap pelatihan, pembelajaran, ataupun profesi yang kita lakukan. Kualifikasinya tentunya sudah sesuai dengan standar. Prinsip-prinsip yang kita lakukan ketika kita bekerja secara profesional juga terjamin mutunya. Karena ketika disertifikasi, panduan yang digunakan, alat yang digunakan ketika memastikan kompetensi rekan-rekan dan standar yang digunakan adalah standar terkini dan diakui. Baik itu oleh negara, lembaga maupun masyarakat secara umum. Ya, jadi inilah manfaat kenapa rekan-rekan harus mengkompetenkan, mensertifikasikan profesi dan profesionalisme rekan-rekan. Kemudian sedikit kita bicara, tadi mungkin ini sudah dibahas, dikupas lebih lengkap oleh Pak Walid ya dalam program pelatihan berbasis kompetensi, karena kita bicara tadi adalah sertifikasi kompetensi,
maka sertifikatnya ini harus berbasis kompetensi. Ya, jadi siapa yang bisa ikut mendaftar sebagai peserta atau calon peserta sertifikasi adalah orang-orang yang sudah menyatakan dirinya kompeten, dan tentunya dia harus sudah memahami dan melakukan pelatihan yang berbasis kompetensi. Jadi rumahnya adalah kompeten, ya, dan perangkatnya tentunya program pelatihan, ya. Jadi rekan-rekan yang walaupun sekarang praktisi sudah melakukan kegiatan sesuai dengan profesi rekan-rekan berdasarkan pengalaman kerja rekan-rekan yang banyak, pastikan rekan-rekan melakukan program pelatihan dengan mengacu pada standar kompetensi, kerangka kualifikasi, dan tentunya standar pembelajaran, dan terakhirnya ada asesmen dan sertifikasi yang berbasis kompetensi. Sehingga kompetensi yang kita miliki selalu terjaga, terupdate sesuai dengan yang berlaku di saat ini. Yang kedua tentunya standar kompetensinya. Programnya ini harus mengacu pada standar. Standar kompetensinya tadi yang 3, bisa SKKNI, SKK, maupun SKI. Nah, selanjutnya adalah kerangka kualifikasi. Jadi, rekan-rekan, profesi kita ini sudah ada kerangka kualifikasinya. Dan di negara kita, di Indonesia, ada namanya Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia atau yang biasa dikenal dengan KKNI. Sebagian besar profesi ada yang sudah ada jenjang kualifikasinya, dan sebagian lagi ada yang belum ada. Nah, yang sudah ada jenjang kualifikasinya, kita sebagai praktisi maupun profesional pastikan kita paham betul, kita ketahui, dan kita kompeten pada kualifikasi tempat kita berada. Kemudian strategi pembelajaran. Kalau kita berprofesi sebagai praktisi di pelatihan pembelajaran, berarti kita pastikan strategi pembelajaran kita, pengembangan kurikulum kita, dan maupun lembaga tempat kita bekerja berdasarkan pada tadi SKKNI standarnya dan kerangka kualifikasi KKNI-nya. Ya, jadi rekan-rekan pastikan karena kita tenaga pekerja yang kompeten, yang menyatakan diri kompeten, kita harus selalu update. Update dengan standar terbaru, update dengan kualifikasi terbaru, dan tentunya dengan SOP terkini terbaru yang berlaku di bidang kita. Dan semuanya ini nanti tadi dibungkus untuk pengakuan kompetensinya melalui asesmen. Ya, dan asesmen dan sertifikasi ini tujuannya tentunya memastikan dan memelihara kompetensi dari peserta latih di pelatihan yang berbasis kompetensi. Jadi inilah sistem PBK yang harus rekan-rekan pastikan sudah kuasai dan update terus agar profesionalisme kita tetap terjaga. Berbeda tadi dengan pendidikan, dengan ijazah, dia setelah lulus itu berlaku seumur hidup. Kalau kompetensi dia ada meningkat, ada susutnya. Makanya kenapa ada masa berlaku dari sertifikat kompetensi. Sama kayak kompetensi kita. Kalau tidak pernah kita gunakan, tidak pernah kita praktekkan, dia akan susut perlahan-lahan, akhirnya kita tidak kuasai lagi. Ya, makanya perlu adanya sertifikasi. Dan ini ada batas waktunya. Nah, tadi kita bicara kerangka kualifikasi. Jadi kualifikasi kerja nasional Indonesia di negara kita ini ada 9 jenjang. Pemenuhannya, penyetaraannya bisa melalui tadi pendidikan formal, bisa juga berdasarkan pengalaman kerja, dan bisa juga melalui pelatihan berbasis kompetensi. Di jenjang pertama, di paling rendah ini ada 9 tahun pendidikan dasar plus pendidikan prasekolah. Jadi rekan-rekan yang sudah mengikuti pendidikan dasar selama 9 tahun, berarti dia ada di jenjang yang pertama. Di jenjang kedua biasanya lulusan dari SLTA maupun sekolah kejuruan. Ya, jadi rekan-rekan yang sekolah sampai dengan level SMA berarti dia ada di jenjang kualifikasi kedua. Dilanjut dengan kualifikasi ketiga. Kualifikasi ketiga ini bisa jadi teman-teman yang sudah pengalaman, ya, jadi mungkin sekolahnya 9 tahun terus bekerja,
maka dia setara D1, dia sudah ada di kualifikasi 3. Dan kalau di kami metodologi pelatihan, dia dimulai dari kualifikasi 3. Jadi level dari 1 sampai 3 ini di kerangka jenjang kualifikasi nasional adalah level operator. Di atasnya, kalau dia jenjangnya pendidikan formal berarti D2, ya kan? Kemudian kalau di level 5 dia berarti setara dengan D3, kemudian level 6 setara dengan D4 atau S1. Di mana level dari kerangka kualifikasi atau jenjang pekerjaannya sebagai teknisi atau analis. Ini juga sama, bisa diperoleh melalui jenjang pendidikan formal maupun pengalaman kerja dan pelatihan berbasis kompetensi. Kemudian yang ketujuh, kerangka ketujuh adalah teman-teman yang bekerja sebagai profesional di bidangnya masing-masing. Rekan-rekan yang hari ini ikut webinar karena praktisi, berarti seharusnya rekan-rekan sudah ada di level ke-7. Ya, maupun rekan-rekan yang mengikuti pendidikan formal di S2 maupun S2 terapan. Jadi rekan-rekan itu sudah ada di level 7 dan sudah akan masuk ke yang 8. Dan level tertinggi melalui pendidikan formal dia ada di S3. Dia sudah spesialis. Dan level 7 sampai 9 ini sudah disebut ahli. Dan ini nanti secara kompetensi dia akan berbeda. Kan kompetensi itu ada tadi ya, pengetahuan, keterampilan, dan attitude. Jadi kalau di level operator dan level sampai dengan 6 ini dia di level 1 dan 2 ini lebih banyak ke skill-nya yang diasah ya, jadi teknikalnya. Kemudian ketika dia sudah masuk ke level 2 sampai dengan 5, dia sudah supervisi. Biasanya orang-orang yang bergerak di bidang supervisi. Jadi tadi teman-teman yang monitoring, itu berarti sudah ada di level yang kedua ke atas. Tergantung di mana kita mensupervisinya. Kemudian di level 4 ke atas sampai dengan 8 ini sudah manajerial. Jadi kita lebih banyak ke bidang manajerial dan bagian teknikalnya sudah tidak terlalu banyak. Dan tentunya yang terakhir adalah level 9 adalah sudah strategikal. Jadi inilah kerangka kualifikasi nasional kita di mana ini tanggung jawabnya melekat pada kualifikasinya. Ada persyaratan-persyaratan khusus tentunya berbeda untuk setiap bidang pekerjaan. Jadi kurang lebih ini ya rekan-rekan. Dan sekarang langsung masuk ke kesimpulannya. Kesimpulannya tentunya tadi sejalan dengan materinya dari Pak Walid dan dari Pak Wahyu dari ASN. Jadi sertifikat kompetensi sebagai salah satu bukti pengakuan profesionalitas kita sebagai praktisi di bidang masing-masing sangat diperlukan, terutama untuk meningkatkan percaya diri kita, juga untuk peningkatan dunia usaha dan industri, serta pengakuan kepada masyarakat Indonesia, dan tentunya memperluas mitra kita. Ya, jadi inilah kesimpulan dari kenapa sertifikasi atau manfaat dari sertifikat kompetensi yang rekan-rekan miliki. Nah, silakan rekan-rekan garis bawahi dan kejar sesuai dengan kebutuhan profesionalisme rekan-rekan masing-masing. Terima kasih rekan-rekan. Kita kembalikan ke Ibu Moderator, silakan boleh masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab, dan tentunya sebagai tenaga profesional mari kita sekali lagi sampaikan salam kompeten. Terima kasih, silakan Ibu Moderator untuk sesi berikutnya kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Anita atas pemaparan materinya yang luar biasa. Salam kompeten. Ya, baik. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu. Untuk dua penanya saya persilahkan. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Ya, ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ya, sepertinya Pak Rahmat lagi. Oke, silakan Pak, saya persilahkan. Yang lainnya mana ini? Silakan.
Tuh ada 2 tuh. Oke, silakan Pak Rahmat dulu, Pak. Saya persilakan. Oh, tidak bisa. Yang lain mungkin Pak, ini ada 2 nih yang raise hand, boleh. Oke, Pak Antonius dulu, Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Baik. Ibu Anita, ketemu lagi Bu kemarin di Five Hotel. Iya Bapak, dengan senang hati. Jadi yang Inas lakukan itu sebenarnya sih mendukung untuk pekerjaan saya, Bu. Kita lihat kemarin ya. Jadi benar untuk kompeten itu perlu sekali. Kebetulan di tempat kami saya tuh berdiri di 2 sisi, Bu. Satu sisi sebagai dosen dan satu sisi sebagai praktisi di industri pelatihan sebenarnya industri untuk obat tradisional. Dan kebetulan untuk tahun ini dipercayakan ada 2 malah 3 SMK untuk di tempat kami magang dan pelatihan. Nah itu dengan kemarin saya trainer itu yang diselenggarakan oleh Entrance dan LSP-nya Kinas itu sangat membantu sekali dan saya suruh sekarang ini suruh membuat kurikulumnya malah Bu. Luar biasa. Yang kemarin diminta di trainer. Jadi mungkin apa yang perlu sih untuk kebutuhan atau mungkin tips atau saran dari Ibu, karena ini kan kami kedatangan anak-anak SMK Bu. Tadi kan ada level-levelnya gitu Bu ya. Iya betul. Bisa memberikan tanggapan atau apa gitu. Kira-kira itu saja Bu. Terima kasih Bu Anita. Baik, terima kasih Pak Antonius ya. Jadi luar biasa. Sudah ya Pak ya. Jadi Bapak sudah menunaikan kewajibannya mengkompetenkan diri sebagai trainer. Nah, kemarin itu ikut yang pelatih dan mentor ya Pak ya. Di pelatih dan mentor itu kan kita benar-benar distandarkan kembali mulai dari awal ketika kita mulai mengajar apa yang harus disiapkan sampai dengan di akhir bagaimana kita mengolah, memastikan kompetensi peserta latih kita setelah sesuai dengan standar yang berlaku. Nah ini kita tadi mintanya pesan-pesan untuk rekan-rekan di SMK ya Pak ya? Ya baik, terima kasih. Salam kenal rekan-rekan di SMK, karena judulnya saja sudah SMK ya, Sekolah Menengah Kejuruan. Berarti sudah pasti 100% harus berbasis kompetensi. Ya, jadi rekan-rekan di SMK ini ketika sekarang mungkin ada yang masih di kelas 1, ada yang di kelas 2, dan ada yang sudah di akhir ya. Nah, jadi kami harapkan rekan-rekan mindset-nya ketika sudah baru pertama mendaftar ke SMK dan diterima, mindset-nya sudah kompeten. Jadi yang rekan-rekan lakukan selama 3 tahun di sekolah adalah memastikan kejuruan yang saya pelajari, nanti setelah saya lulus, saya bisa langsung terjun. Siap kerja. Jadi jangan hanya melihat pengetahuannya saja. Jadi guru-guru, para pengajar vokasi di SMK sudah mengajarkan ABCD. Rekan-rekan pastikan juga ketika mendapat pembelajaran dari gurunya, harus juga tergali tadi skill dan attitude-nya. Kalau pengetahuannya kita sudah yakin, kan guru-guru di SMK juga pasti sudah sangat canggih. Nah, jadi itu yang dikejar. Bagaimana caranya? Ya tadi kita selalu memilah setiap pembelajaran yang ada itu menjadi 3 aspek: pengetahuan, keterampilan, sikap kerja. Seperti itu. Kalau memang sudah ada SKKNI-nya, nah rekan-rekan boleh browsing, masuk ke webnya Kemnaker. Nanti klik ada SKKNI-nya, browsing, download-lah, pelajarilah. Jadi nanti ketika ketemu dengan para pengajar, kita sudah ingin ini saja, memastikan kompetensinya. Apa yang kurang kita pahami, apa yang kurang di diri kita, nah itu kita kejar. Jadi nanti tidak lagi setengah-setengah ya. Jadi kan kalau kita semua merasakan ya, kalau belajar itu kan kadang ya sistem SKS aja, kalau mau ujian baru sibuk gitu kan. Nah, yang mindset ini yang mulai kita rubah. Jadi kita belajar tentunya outputnya nanti apa, outcome yang kita akan peroleh apa. Nah, pastikan itu berbasis kompetensi, karena itu akan jadi bekal kita
nanti ketika terjun ke dunia kerja. Jadi sudah langsung siap bekerja. Dan tentunya pesan juga untuk rekan-rekan para pengajar vokasi, kan sekarang hampir semua bidang kejuruan sudah ada SKKNI-nya, ada. Silakan ya, kita sebagai pengajar juga tidak ada salahnya, walaupun mungkin masih di lingkup internal, kita juga adaptasikan pembelajaran kita, kurikulum kita disesuaikan dengan SKKNI agar tentunya nanti tidak ada lagi gap ketika peserta latih kita atau peserta siswa kita lulus. Ya, dan tentunya sekarang kan SMK pun sudah ada LSP-nya, ya kan? Jadi bidang-bidang kejuruannya sudah ada LSP-nya, sudah ada sertifikat pendamping ijazahnya. Jadi bukan hanya mengejar sertifikatnya, tapi isi dari sertifikatnya itu, ruhnya itu yang harus kita pastikan kita pahami, kita miliki, dan tentunya kita kompeten di situ. Seperti itu Pak Antonius ya, dan rekan-rekan dari pengajar vokasi dan tentunya siswa-siswi SMK. Semangat kompeten. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Anita atas jawabannya. Cukup menjawab ya Pak Antonius. Oke, selanjutnya 3 menit terakhir Pak Rahmat Kurniawan. Oke, silakan. Saya persilakan Pak. Ayo silakan Bapak, Ibu-ibu. Ya, saya sebenarnya pengen lihat wajah-wajahnya juga ini. Ya. Ya, terima kasih Mbak Moderator dan Bu Anita atas presentasinya. Sangat menarik sekali yang disampaikan oleh Bu Anita, karena kebetulan matching juga dengan background pengalaman saya juga yang bertahun-tahun di bidang training and development ya. Baik di lembaga Indonesia lokal maupun khususnya juga di lembaga internasional. Dan salah satu yang saya pernah terlibat itu sebagai training koordinator, juga mengelola training di bawah Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia. Jadi sebenarnya ini kalau diturutin diskusinya bisa panjang karena saya sangat tertarik dengan dunia ini, apalagi sekarang lagi rame-ramenya ada sertifikasi ya, yang itu kebetulan juga istri saya adalah seorang guru. Jadi hari ini tadi pagi sebelum sore ini diskusi dengan istri saya cukup panjang juga ini terkait dengan sertifikasi, bagaimana ini sinkronisasi antara Kemdikbud yang dia itu memang tugasnya itu di bidang mendevelop knowledge-nya anak didik, dengan di sekarang ada namanya Kemnaker gitu, yang mereka juga punya lembaga ini untuk mendevelop knowledge-nya juga gitu. Tapi mungkin tadi di akhir-akhir saya menjadi agak sedikit paham. Jadi sepertinya dikerjakan oleh Kemdikbud itu lebih kepada knowledge, sementara Kemnaker itu masuk di ranah skill. Sepertinya mungkin seperti itu ya Bu Anita. Tapi ini diskursus mungkin akan jadi panjang dan mungkin tidak di sini ya. Nah, pertanyaan saya yang praktis saja itu, ini praktis banget karena kan tanggal 7 Mei kemarin saya barusan mengikuti sertifikasi trainer ya, walaupun saya sebenarnya sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun sebagai trainer ya, tapi masih di internal. Jadi, dan ini nanti menyangkut pertanyaan saya kedua. Yang pertama itu, apakah sertifikat trainer saya nanti itu yang mengeluarkan INAS ataukah BNSP? Pertanyaan saya. Jadi kalau dalam pemahaman saya INAS itu sama dengan MTRIS ya, cuman mungkin beda bidang gitu ya. Kalau INAS itu di SKKNI triple 3 kalau nggak salah, mungkin kalau MTRIS itu di bidang lain barangkali ya. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Kemudian ini klise juga pertanyaan saya sebenarnya, kalau tidak dijawab juga nggak apa-apa. Apakah jadinya sepertinya seolah-olah kompetensi kita itu dilihat dari secari kertas sertifikat gitu ya. Yang mohon maaf karena pengalaman saya bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun di lembaga internasional, itu terus terang kami tidak begitu aware dengan kertas-kertas sertifikat gitu. Sejauh Anda itu kompeten, sejauh Anda itu bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab, bahkan kadang teman-teman saya yang bule, mohon maaf ya, malah mereka itu kaget, loh ngapain kok kalian pada ribut-ribut nyari secari kertas, sertifikat segala macam buat apa gitu. Kalau kita menyelenggarakan suatu pelatihan buat guru-guru, selalu harus bikin sertifikat segala macam. Mereka kadang sampai kaget teman-teman saya bule itu, kenapa kok orang Indonesia tergila-gila dengan sertifikat ya gitu. Nah itu menjadi feedback buat saya, waduh saya selama ini, kayak tadi di grup saya bilang di grup ya, terus dikoreksi sama Pak Khalid,
Jadi saya nggak salah arah gitu. Karena selama ini Ya. saya mengejar kompetensi-kompetensi, tapi saya lupa dengan sertifikat. Kemudian pertanyaan saya kedua, Bu Anita, apakah ada kemudian nanti suatu skema akreditasi atau penyamaan kredit gitu terkait dengan pengalaman yang mungkin sudah saya miliki atau teman-teman lain miliki, tapi internasional gitu, yang mungkin selama ini tidak ada sertifikatnya secara lokal, secara Indonesia. Itu saja yang saya tanyakan sejauh ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak moderator, ini mohon maaf, waktunya kan sudah 17.01. Izin apakah kita boleh kasih jawaban dulu atau bagaimana ini? Boleh Bu, diberi jawaban dulu. Setelah ini kita ada izin ya rekan-rekan ya. Mohon izinnya karena sudah melebihi waktu. Jadi kita bahas sedikit saja ya Pak ya, nanti untuk lebih panjangnya mungkin di sesi yang lain atau di kesempatan lain. Jadi yang pertama tadi, apakah INAS itu sama dengan AIMTRES, bedanya hanya SKKNI 333 seperti itu kan. Jadi kami berbeda dengan lembaga pelatihan. Jadi nanti Bapak kan mengikuti sertifikasinya BNSP, tapi yang melakukan adalah LSP. Tadi kan di awal sudah saya sampaikan, jadi BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini, dia tidak turun langsung mensertifikasi profesi-profesinya, tapi melisensi LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Jadi kami adalah salah satu dari 2.600 lembaga sertifikasi yang saat ini ada di BNSP. Jadi kami kepanjangan tangannya BNSP. Seperti itu. Nanti sertifikat Bapak yang keluarkan belangkonya hanya ada satu-satunya itu adalah BNSP. Tapi yang mencetakkan kami. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya Pak Rahmat ikut sertifikasi di LSP lain, berarti sama, belangkonya dari BNSP, yang cetak adalah LSP-nya. Tentunya ketika Bapak dinyatakan kompeten. Itu syaratnya. Jadi dalam PBK, pelatihan berbasis kompetensi itu, yang pertama kan pelatihannya. Kalau pelatihannya berarti harus lembaga pelatihan yang melakukan. Salah satunya adalah AIM Training Center. Lembaga pelatihan ini bisa melakukan pelatihan kerja, merekrut peserta pelatihan apabila memiliki izin pada program pelatihan yang akan diajarkan. Jadi nggak sembarangan juga, gitu kan? Nah nanti setelah selesai pelatihan kan perlu pengakuan. Pengakuannya ini melalui proses sertifikasi kompetensi melalui BNSP. Di BNSP saat ini ada 2.600 lebih LSP. Itu ada LSP P1, berarti yang tadi kayak LSP di kampus, di SMK, perusahaan, lembaga pelatihan, dia punya LSP sendiri khusus mensertifikasi peserta latihnya, peserta didiknya, maka itu LSP P1. Kemudian ada LSP P2, pihak kedua. Jadi dia biasanya perusahaan bekerja sama dengan mitra-mitranya. Jadi hanya mensertifikasi mitra-mitranya saja. Dan ada yang seperti kami, LSP pihak ketiga. Jadi kami adalah LSP swasta murni. Pesertanya bisa siapapun selama memenuhi persyaratan dasar dari pemohon sertifikasi pada skema yang ada. Seperti itu. Jadi lembaganya beda-beda. Seperti itu ya, mudah-mudahan sudah terjawab. Yang pertama, fungsi tugasnya beda. Dan izinnya pun keluar dari lembaga yang berbeda. Kalau pelatihan berarti dari tadi, ya Kementerian Pembina Sektornya atau dinas. Tergantung sektor dari program pelatihan yang mereka lakukan. Kalau lembaga sertifikasi dari BNSP. Seperti itu, nanti keluarnya lisensi. Ya, jadi kami di lisensi adalah lembaganya. Dan rekan-rekan di sertifikasi adalah personilnya, kompetensi bidangnya masing-masing. Ya, kemudian yang kedua tadi terkait kenapa sih tergila-gila dengan paper gitu, sertifikat. Sebenarnya ini ada cerita panjangnya. Jadi dulu kita kan sering melakukan pelatihan, ikut kegiatan A, bahkan ikut kursus singkat di luar negeri. Ya, tapi begitu pulang kita mau harmonisasikan.
tentunya kan kita ke lembaga terkait. Saya dulu ikut pelatihan ABCD dan saya sudah kompeten di situ. Ketika ditanya mana buktinya, ketika tidak ada sertifikat atau bukti lainnya, akan sulit. Kita harus praktekkan lagi pekerjaan tersebut dari A sampai Z-nya, seperti itu kan. Harus lakukan lagi, mungkin ada ujian lagi, dan lain sebagainya. Nah, dengan tersertifikasi dan standarnya jelas, rekan-rekan tidak perlu lagi melakukan itu. Jadi mungkin nanti cukup dengan portofolio, cukup dengan pihak ketiga, konfirmasi dengan lembaganya. Seperti itu. Jadi sebenarnya mempermudah kita. Ya, dan sertifikat ini kan sekarang tidak semuanya fisik kertas loh gitu kan. Banyak sertifikat-sertifikat yang sudah digital. Bahkan BNSP pun menuju ke sana. Untuk rekan-rekan yang sudah pernah disertifikasi oleh LSP bidang konstruksi, tentunya sudah mengalami, sudah berbentuk e-sertifikat. Tapi karena di Indonesia ini kan kita ini ketika kita melakukan uji, kemudian dinyatakan kompeten, ingin buktinya fisik. Makanya masih dihargai dengan sertifikat kompetensi. Seperti itu kurang lebih ya Pak ya. Jadi ada cerita panjang kenapa akhirnya harus ada sertifikasi. Jadi biar kita nggak usah panjang lebar berbuih menyatakan saya kompeten seperti ini, itu cukup sampaikan selembar kertas di mana validitasnya bisa dibuktikan. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan menjawab. Panjang lebarnya mungkin di sesi yang lain, bisa dengan AIM Training Center, juga bisa mungkin di sesi-sesi lain. Baik, kami kembalikan lagi ke tim AIM Training Center, silakan. Ya, baik, terima kasih Bu Anita atas jawabannya yang luar biasa. Bapak Ibu mohon izin waktunya 5 menit ke depan. Untuk sesi selanjutnya kita ada sesi apresiasi sertifikat dan juga pembagian door prize bagi Bapak Ibu yang beruntung sore hari ini akan mendapatkan free akses untuk sertifikasi trainer atau mentor BNSP RI. Baik, untuk sesi apresiasi sertifikat dan pembagian door prize akan dipandu oleh Pak Walid. Kepada Pak Walid, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Dinda. Beda ya Mbak Dinda kalau sudah disertifikasi Service Excellent, cara pembawaan MC-nya beda ya daripada sebelumnya. Jadi izin Bu Anita, semua staf di AIM Training Center yang terkait dengan bagian masing-masing, ya saya sebagai kepala lembaga sudah tersertifikasi juga dan tim yang sebagai customer service pun sudah kami ikutkan uji kompetensi, begitupun yang tim digital marketing, sehingga kami mengacu kepada SDM unggul Indonesia Maju, tentunya salah satu jaminan kami adalah mengikuti sertifikasi tadi. Baik, terima kasih Bu Anita dan Pak Wibi tadi ya, selaku narasumber, dan kami dari AIM Training Center memberikan apresiasi ya, terima kasih. Nanti sertifikat akan kita kirim. Yang pertama kepada Bapak Dr. Andes Haji Wahyu Wibisono, MSI. Bapak Ibu yang di rumah secara digital kita berikan apresiasi untuk Bapak Dr. Andes Haji Wahyu Wibisono, MSI. Terima kasih Bapak telah memberikan waktu dan dedikasinya hari ini telah berbagi bersama sahabat AIM Training Center. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anita, Wonder Woman bagi saya. Dan selama bekerja sama dengan LSP INA, saya sangat terbantu, komunikatif, dan tentunya memberikan arahan-arahan apa yang perlu kita lakukan dalam menuju tagline kita, yaitu SDM Unggul Indonesia Maju. Terima kasih, dan kami memberikan apresiasi kepada Ibu Anita Syamsuddin, SPI. Terima kasih banyak. Menjadi trainer pada webinar hari ini. Dan semoga nanti bisa memberikan inspirasi lainnya di sesi berikutnya. Terima kasih, Bu Anita. Amin. Terima kasih, AIM Training Center. Sebelum kita ke yang terakhir, yaitu pemberian giveaway, Ibu kami mensponsori free sertifikasi. Tentunya nanti yang akan mensertifikasi ada LSP INAS, ya, memberikan satu giveaway untuk satu nama yang beruntung, ya, nanti bisa memilih mentor atau trainer, itu sponsor dari AIM Training Center, karena kami selalu menghargai proses. Nah, dari AIM Trust selalu menghargai proses, mengapresiasi orang yang mau berkembang diri, ya. Jadi semoga kedepannya pun kami bisa memberikan lebih daripada satu hari ini. Dan sebelum kita memberikan, pastikan Bapak Ibu hadir hari ini dan sudah mengisi link absensi, karena kita akan menggunakan Wheels apps ya pada saat pengundian nanti. Sekarang maksudnya.
Dan sebelum kita mulai, silakan Bapak Ibu untuk on cam terlebih dahulu dan kita memberikan kode kompeten kepada diri kita masing-masing. Ya, silakan. Itu Bu Epa duduk atau kalau bahasa Sundanya nagog ya. Silakan. Ya, soalnya kelihatan itunya. Oke, Mbak Dinda boleh dibantu di screenshot seperti biasa ya. 3, silakan yang belum on cam. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih sebelumnya untuk para narasumber hari ini, untuk waktu dan dedikasinya, dan mohon izin jika masih ingin di sini diperbolehkan atau ingin melanjutkan kegiatan juga diperbolehkan. Terima kasih Pak Widi, terima kasih Bu Anita. Untuk Bapak Ibu, Iya, terima kasih tim AIM Training Center. Aku izin pamit ya rekan-rekan karena masih ada kegiatan lain. Tentunya semangat kompeten untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya harus ke sebelah untuk membuka acara. Terima kasih buat semuanya. Mohon Bu Anita. Oke, baik sekarang. Salam.